Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saiful Aziz dengan NPM 2021 350 1503. Di sini saya mengambil jurusan Teknik Informatika di Universitas Indoprasta PGRI. Di sini saya akan mendemokan aplikasi sistem pendukung keputusan dalam menentukan kandidat calon ketua OSIS menggunakan metode AHP pada SMA Islam Terpadu Rafflesia Depok. Pertama-tama kita di sini masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code. Setelah itu kita di sini melakukan Ctrl J untuk masuk ke terminal. Ini di sini saya sudah masuk ya, atau kita ulang dari awal. Kita Ctrl J, terminal kita ubah menjadi command prompt. Pertama-tama kita di sini ketik cd backend, kemudian npm start. Itu kita tambahkan lagi, lalu kita ubah lagi menjadi command prompt. Ini kita cd admin lalu npm run. Nah, setelah itu kita ini klik linknya, kita tunggu. Nah, di sini email adminnya admin@gmail.com dan passwordnya admin. Kita lihat admin sudah benar, kita login. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Kemudian menu pengguna ini adalah siapa saja pengguna yang masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian di sini murid-murid atau si calon kandidat atau si alternatifnya. Di sini kita bisa menambahkan, misalkan misalnya gini, namanya Ardi misalkan, kelasnya 12 IPS, misalkan emailnya di sini kita tinggal ardi@gmail.com. Nah, di sini Ardi sudah masuk ke dalam data kandidat. Kemudian di sini kita misalkan mau mengedit Aira. Nah, Aira kita ubah menjadi Ara misalkan. Kemudian emailnya juga kita ubah menjadi Ara, kelasnya kita ubah menjadi kelas 10. Update siswa terupdate Ara menggantikan Aira, dan kita bisa menghapus data kandidat, misalkan Ara kita hapus, lalu kemudian Ardi kita hapus, data langsung terhapus. Kemudian di sini ada semua kriteria. Di sini kita bisa menambahkan kriteria, misalkan di sini kita tambahkan apa, ranking misalkan. Kita keterangannya bebas, kita masukin saja. Nah, di sini ranking masuk ke dalam data kriteria ke-6. Kita bisa edit di sini, misalkan ranking diganti jadi tadi apa, ada prestasi, jadi kita masukkan prestasi 2 kali, gak apa, prestasi ini terupdate, prestasi ada 2, nomor 4 sama nomor 6. Di sini kita bisa hapus. Nah, data kriteria ke-6 kita terhapus. Kemudian di sini ada perbandingan kriteria. Di sini kita bisa masukkan, misalkan kita tambahkan perbandingan kriteria pertama kepemimpinan dengan visi misi, itu nilai perbandingannya berapa, kita kasih misalkan 3. Kemudian di sini kita kasih kepemimpinan dengan tanggung jawab, nilai perbandingannya 5. Terus di sini kita masukkan lagi kepemimpinan, kita bandingkan dengan prestasi misalkan. Dan ini 7, tadi udah 5, kita 7. Yaitu kita tambahkan lagi kepemimpinan dengan
pengalaman organisasi itu 9. Nah, setelah itu kita isi semuanya nilai perbandingannya supaya di bobot kriteria itu sudah bisa terhitung otomatis. Nah, kita masukkan saja di visi misi dengan tanggung jawab itu 3, visi misi dengan prestasi berarti 5, prestasi dengan 5 kan, dan visi misi dengan pengalaman organisasi itu 7, kan 7. Setelah itu kita tanggung jawab dengan prestasi itu 3, dan tanggung jawab dengan pengalaman organisasi itu 5. Lalu prestasi dengan pengalaman organisasi itu 3. Nah, setelah data perbandingan kriteria ini sudah lengkap, kita masuk ke bobot kriteria. Kita tinggal hitung aja di sini, kita hitung bobot. Nah, di sini nama kriteria dan data perbandingan bobot, eigenvektor semuanya sudah lengkap, sudah ada. Lalu kita ke semua subkriteria. Nah, di sini semua subkriteria itu kita bisa menambahkan, misalkan kita tambahkan subkriteria dari kriteria kepemimpinan, kita tambahkan tidak baik, kita tambahkan. Nah, tidak baik ada di subkriteria ke-6. Sekarang kita edit jadi baik, misalkan itu terupdate menjadi baik, lalu kita bisa hapus. Nah, ini terhapus. Terus kemudian di sini kita bisa perbandingan subkriteria nih di sini. Di sini kita bisa menambahkan, bisa hapus. Misalkan ini kita hapus nih. Pengalaman organisasi bobotnya kita hapus tabel. Nah, pengalaman organisasi di sini terhapus. Lalu kita bisa tambahkan lagi di sini. Kriterianya tadi pengalaman organisasi, di sini subnya akan ini dengan ini pengalaman organisasinya 2 misalkan. Di sini masukkan 2 tuh. Lalu kita di sini harus lengkapin semuanya supaya si nilai bobot subkriterianya itu sudah ada. Kita ulangin kayak seperti tadi. Ini kriterianya pengalaman organisasi tadi. Ini sudah ada berarti di sini pengalaman organisasi. Benar sangat berpengalaman. Tadi sudah 2 berarti di sini 3. Kita masukkan 3. Sini 3 nambah. Lalu kemudian kita masukkan lagi sangat berpengalaman, kita bandingkan dengan kurang berpengalaman, kita kasih nilai 4. Lalu kita tambahkan lagi pengalaman organisasi. Kita ini sepertinya sangat berpengalaman, kita bandingkan dengan tidak berpengalaman, kita kasih nilai 5. Dari sini itu update 5. Lalu kita lengkapin semuanya. Ini kita masukkan ini 2, kita masukkan lagi ini 3, tambahkan lagi ini 4. Lalu di sini sudah terupdate. Lalu kita lengkapkan saja semuanya supaya bobot
subkriterianya tampil. Kita lengkapkan, berarti kita tambahkan pengalaman organisasi sebentar. Jadi 2, 3 pengalaman organisasi ini 2 ya kan, organisasi ini 3. Yang kurang 2 organisasi, lalu kurang berpengalaman dan tidak berpengalaman itu 2. Setelah ini terisi semua, maka si data bobot subkriteriya itu sudah ada di sini. Setelah itu kita masuk ke menu hasil akhir. Di sini kita bisa memberikan penilaian. Contohnya di sini kita memberikan penilaian yoga. Lalu kepemimpinannya sangat kuat, misalkan. Visi-misinya standar. Tanggung jawabnya cukup baik. Prestasinya cukup berprestasi. Pengalamannya cukup berpengalaman. Setelah itu kita hitung nilainya. Kemudian simpan penilaian. Oke, setelah itu di sini yoga hasil akhirnya 0,309. Setelah itu kita bisa ke menu laporan untuk reportnya. Kita bisa ekspor PDF untuk melihat laporan data kandidat. Seperti inilah data kandidatnya. Setelah itu kita bisa data kriteria, misalkan data kriteria. Kemudian kita ekspor PDF untuk report hasil akhirnya. Kemudian kita bisa untuk subkriteria. Cukup sekian pendemoan aplikasi sistem pendukung keputusan dalam menentukan kandidat calon ketua OSIS menggunakan metode AHP pada SMA Islam Terpadu Rafflesia. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.